Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Dalam video ini sengaja saya buat untuk seorang viewers wanita. Bahkan dia telah request pada saya untuk membuat video tentang breast absence atau absence payudara. Karena beliau juga sedang mengalami masalah absence payudara dan beliau juga amat ketakutan tentang masalah tersebut. Well ma'am, you should not worry about your breast absence. Anda tidak perlu khawatir lagi karena masalah ini bukan masalah yang serius, bahkan penyakit ini juga amat mudah diatasi. Tapi ibu-ibu di luar sana harus ingat kalau Anda sedang mengalami tanda-tanda atau gejala tanpa buang-buang waktu, segera konsultasi dengan dokter. I repeat, atau saya ulang sekali lagi, segeralah konsultasi dengan dokter. Karena masalah ini mudah diatasi jika masih dalam tahap permulaan atau baru terkena gejalanya. Tapi kalau Anda menganggap sepele atau tidak mengambil serius, you gonna pay for it. Saya sering mendengar kenapa orang suka pergi ke alternatif atau mencari obat-obatan herbal. Asal Anda tahu, itu semua bukanlah tindakan yang tepat. Karena masalah seperti ini, Anda wajib konsultasi dengan dokter. Maksud saya, dokter atau ahli medis. Bukan saya kata obat-obatan alternatif atau herbal kurang baik. Cuma obat-obatan alternatif atau herbal kesannya agak lama, sedangkan Anda memerlukan pertolongan dengan segera agar bisa diatasi. Karena dokter akan mengasih saran bahwa apa yang Anda harus lakukan. So without wasting your valuable time, just visit your nearest medical center or puskesmas. Sekarang ayo kita cari tahu what is breast absence atau apa itu absence payudara. Oke, kita langsung saja. Absence payudara adalah kumpulan nanah yang menyakitkan yang menumpuk di payudara. Sebagian besar absence ini akan timbul tepatnya di bawah kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Absence payudara adalah nyeri atau benjolan yang membengkak yang mungkin juga akan menjadi merah. Bahkan bisa menyebabkan kulit di sekitarnya membengkak, terasa gatal-gatal pada area puting, menyebabkan suhu tinggi ataupun demam, terasa kesemutan, dan sebagainya. Jika Anda mengalami absence payudara, khususnya bagi ibu yang menyusui, maka agar segera mendapatkan pengobatan seperti yang saya telah katakan tadi. Namun jangan khawatir, karena penderita absence payudara dapat tetap menyusui anaknya dengan payudara yang tidak terinfeksi atau payudara yang masih sehat. Penyebab absence payudara, peradangan jaringan payudara atau mastitis disebabkan oleh sumbatan di kelenjar payudara. Itu merupakan penyebab yang utama berkumpulnya nanah di payudara. Infeksi payudara dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah masuknya bakteri dari mulut bayi ke saluran susu melalui retakan di puting. Meski lebih sering terjadi pada ibu yang menyusui, wanita yang tidak menyusui dan sebahagian kecil kaum lelaki juga bisa mengalami absence payudara. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang untuk menderita absence payudara. Di antaranya, orang yang memiliki tindikan di puting susu, memiliki kebiasaan merokok, pengidap diabetes, pasien positif HIV atau AIDS, pernah mengalami infeksi payudara, dan etc. Anda juga harus tahu tentang tanda dan gejala absence payudara. Absence payudara berbentuk seperti benjolan di bawah kulit, bahkan bila disentuh terasa soft atau lunak dan dapat digerakkan. Tetapi benjolan ini tidak dapat diraba jika absence tumbuh lebih dalam di payudara. Gejala yang dialami oleh penderita absence payudara dapat berbeda-beda tergantung
pada tingkat keparahannya. Jika menderita absens payudara, seseorang dapat mengalami gejala berupa payudara terlihat kemerahan, bengkak, akan terasa sakit jika diraba, dan bahkan ada gumpalan yang tidak menghilang setelah menyusui. Keluar nanah dari puting, payudara terasa sakit berkelanjutan sampai mengganggu aktivitas. Nyeri pada payudara menyebabkan ibu tidak dapat menyusui anaknya. Demam tidak sembuh-sembuh walaupun sudah diobati. This is the video wherein I did not recommend any home remedy or any medication. Namun dalam video ini saya tidak akan memberi ramuan atau remedi. Karena Anda harus tahu, obat alternatif, obat herbal, dan home remedies akan bekerja agak lama atau hasilnya tidak bisa instan. Sedangkan Anda memerlukan bantuan medis dan bimbingan dari dokter. Ya teman-teman, mudah-mudahan informasi yang ada dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.